Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Kisah. Berjumpa lagi bersama gua Panji. Di video kali ini gua mau memberikan sedikit edukasi tentang sosok-sosok yang ada di salah satu underpass yang ada di salah satu kota yang ada di Jawa Barat maksudnya ya. Jadi kemarin gue bersama tim itu datang ke salah satu underpass yang ada di Jawa Barat. Kemarin gue datang ke sana itu sekitar jam 11-an kayaknya. Jam 11 malam ya. Jam 11 malam posisinya juga kebetulan posisinya sedang hujan rintik-rintik gerimis. Tapi lama ya, jadi cukup basah jalanannya. Nah, kemarin gue ke sana bersama tim panjang perjalanan ini ada kisah lucu dulu, kisah bukan kisah lucu ya, kisah apa ya, bisa dibilang cerita anehnya ya. Jadi sebelum sebelum gue melakukan penelusuran bersama tim itu, gue kan lagi main HP nih ya, lagi main HP. Ah, mau jalan jam berapa nih ya, gitu kan. Dan itu posisi nggak hujan, gerimis pun enggak, terang. Ah, mau berangkat jam sekitar setengah 11 lah. Akhirnya gue ngajak ke tim, ayo kita jalan sekarang. Pakailah, ganti pakai jaket, pakai celana, pakai helm tuh, karena kan cukup jauh ya. Pakai helm, keluarin motor sama tim. Tak taunya begitu starter motor, itu godaan pertama tiba-tiba hujan. Padahal selama gue nunggu sama tim itu sama sekali nggak hujan. Bahkan apa ya, bisa dibilang masih terang, tapi begitu kita ayo kita keluar ke sana, ternyata begitu kita starter motor jalan hujan. Dan gue pikir hujannya paling sebentar lah, gerimis gitu kan, nggak akan sampai lama. Ternyata sepanjang jalan itu sampai di underpass itu hujan nggak berhenti ya. Alhasil gue bersama tim basah kuyup ya, tapi ya namanya buat liputan ya, udah masuk dalam list gue buat datang ke tempat itu. Ya mau nggak mau, walaupun hujan badai dordar gelap ya kita ke sana. Jika cerita sampailah gue di underpass itu, gue bilang ke kameramen gue, ayo mulai direkam dari sini. Mulailah tuh dia ngerekam. Dari jauh sebenarnya nggak kelihatan ada sosok apa, karena begitu kita turun ke underpass itu langsung nikung ya. Jadi begitu turun turun nggak lurus naik, tapi begitu turun dia nikung jalannya. Jadi underpass ini turun langsung nikung, baru dia naik lagi. Nah, jadi otomatis gue dari arah sini kan, dari arah atas jalan pelan tuh, gue pelan sama tim. Gue bilang ke kameramen, coba mulai di rekam, atau coba lu foto-foto deh, siapa tahu ada sosok-sosok yang ketangkap gitu kan. Nah, akhirnya kameramen gue mulailah video. Keturun, dari penglihatan gue juga di situ memang nggak kelihatan ada apa-apa awalnya ya. Masih kosong juga, aman lah gitu, aman lah, nggak ada apa-apa gitu kan. Oh berarti si underpass ini nggak ada sosok-sosok anehnya gitu, berarti ya biasa aja gitu kan. Turun lah, mulai turun tuh jalan pelan aja, pelan, masih nggak kelihatan, oh nggak ada apa-apa, aman gitu kan. Begitu kita nikung, kirain sepi, ternyata banyak motor lagi neduh karena posisi hujan ya. Aduh, biasanya kalau lagi hujan banyak orang, biasanya makhluk-makhluk makhluk-makhluk astral gitu ya, jin itu suka nggak mau berbaur, jadi mereka kadang kabur pergi deh kalau ada keramaian. Berhentilah, ya berhenti dulu deh, karena hujan juga kan. Akhirnya gue berhenti dulu. Gue moto nih, gue iseng, asalnya kan gue minta kameramen, coba deh lu foto deh, lu rekam ada ya, barangkali ada yang sosok-sosok yang ketangkap gitu kan. Akhirnya gue moto, gue juga ikut moto. Gue foto sekali, gue foto madep depan gini, depan tapi ada nyerong ya. Foto ceklek sekali, terus gue sambil begini iseng ke belakang, ceklek sekali. Pas gue lihat di HP mah belum kelihatan jelas ya, oh ada apa-apanya belum kelihatan. Nah udah gitu jalanan lagi, gue jalan sampai mulai naik si underpassnya, difoto lagi lah sama kameramen gue gitu kan. Setelah difoto sama kameramen gue sudah beres, karena posisinya hujan jadi gue nggak berlama-lama di situ ya, karena memang di situ juga posisinya ternyata jam setengah 12 itu masih ramai karena orang-orang lagi pada neduh. Mungkin kalau kemarin posisinya pas gua kesana nggak hujan, kayaknya sepi total, sepi banget, nggak ada orang, karena kebetulan pas hujan
hujannya pun rada besar. Akhirnya begitu sampai sana banyak apa namanya, orang-orang naik motor lagi pada neduh ya, bahkan ada yang lagi ngopi ya. Nah udah, singkat cerita udah beres. Akhirnya oke lah, udah gue balik, biar jelas, biar bisa konsentrasi. Akhirnya gue lihat dari rumah lah. Begitu eh, sampai di atas underpass, gue nggak berlama-lama, akhirnya gue pulang lah biar gue bisa konsentrasi melihat ada sosok-sosok apa yang ada di sana. Karena begitu gue moto jepret di sana nggak kelihatan, begitu di lokasi juga nggak terlalu kelihatan karena gue juga nggak begitu fokus ya. Gue nggak begitu fokus karena ya banyak orang sih, jadi buyar ya pikiran. Jadi ya udahlah, gue mutusin buat balik, buat nanti lihat aja di rumah ada apa. Biasanya kelihatan kan dari HP itu. Begitu udah sampai rumah, gue buka HP, gue lihat video dari kameramen gue separuh. Oh, ada apa-apa nih gitu, kata aman. Gue lihat lagi dari foto kameramen gue, oh aman, nggak ada apa-apa. Begitu gue buka dari HP gue, pas gue lihat itu pas take pertama gue ngambil foto yang rada miring, ternyata ketangkap tuh. Itu udah gue lingkarin ya nih di fotonya ini, udah gue lingkarin yang warna hijau itu. Itu kalau kalian bisa lihat itu ada sosok seperti, kalau kalian pernah nonton film dulu, film Sun Gokong itu, gurunya ya, Tom Sancong itu. Nah itu dia pakaiannya seperti itu, pakaiannya seperti Tom Sancong, kepalanya botak, pakai kayak apa ya, ya kayak Tom Sancong itu kan dia pakai tulisan-tulisan panjang itu warna kuning kan ya. Sama bawa apa, bawa, kan kalau di film Sun Gokong itu kan bawa bekalnya itu kan dipanggul ya, kayak tukang-tukang rambut nenek zaman dulu tuh kan, persis pakaiannya seperti itu. Gue liatin, oh kayaknya nih, ini baru gue lihat ya, gue jarang ngelihat. Oh ada ya, maksudnya bentuknya seperti ini gitu. Setelah gue pikir-pikir, oh ternyata kan nggak jauh dari underpass ini ada entah tempat beribadah, entah Hindu entah Buddha, gue juga nggak begitu hafal ya. Mungkin biasanya di sana. Tapi yang harus digarisbawahi itu dia nggak berubah, posisinya tidak berubah, dan dia posisinya seperti sedang mencari jalan, entah jalan kemana itu. Tapi kayaknya yang kelihatan sama gue, dia sedang mencari jalan, itu nyari temen dalam arti gue datang ke orang yang persis pekerjaannya atau apa ya, bentukan di dunianya seperti gue datang ke sana dan gue bakal ngajak dia. Nah yang kelihatannya seperti itu karena dia posisinya, dia nengok ke kamera gue, posisinya dia tahu ada yang bisa melihat dia ngeliat ke posisi kamera gue. Tapi ya cuek aja, maksudnya nggak gimana-gimana. Cuman yang kelihatan dari postur pembawaannya, dari postur mukanya itu memang terlihat seperti dia sedang mencari jalan. Entah mencari jalan apa, tapi yang lebih jelas biasanya kalau yang seperti itu, bukan hantu atau jin atau makhluk halus seperti itu, dia biasanya nyari teman yang dimana nanti saat matinya itu bisa buat menemani dia gitu ya. Nah udah tuh satu beres. Nah setelah gue lihat lagi HP gue yang di slide kedua, gue lihat foto gue moto ngambil begini. Begitu gue ngambil foto madep belakang, nah ini gue lingkarin juga kan. Nanti gue lingkarin yang warna hijau itu persis di bawah lampu itu ada sosok perempuan. Itu perempuannya pakai baju putih, rambutnya panjang, dia kurus, tapi dia nggak madep ke gue posisinya nih. Dia posisinya lagi begini nih. Nah, ini kan tiang listrik, ada tiang listrik kan. Di foto tuh ada tiang listrik, nah dia posisinya dia seperti ini. Posisinya basah ya, jadi dia sama kehujanan. Jadi yang harus lo tahu itu, hujan itu kan langsung dari langit ya, langsung dari Allah. Jadi siapapun, makhluk apapun itu yang di bawah pasti kena hujan, mau dia manusia, mau dia tumbuhan, mau dia hewan, mau dia makhluk halus sekalipun, dia kehujanan ya. Mungkin buat yang belum tahu nih, gue kasih tahu di sini kalau makhluk halus itu, jin dan setan itu bisa kehujanan. Mereka bisa basah, mereka bisa menggigil, mereka bisa kedinginan. Apalagi kalau misalnya ada yang jin-jin ini menyerupai kayak orang yang apa ya, misalnya kayak masih hidupnya, masih ada urusan yang belum beres gitu, gentayangan ya, kayak istilahnya bahasanya mah gentayangan ya. Nah itu dia
bakal di mana aja, mereka bakal di pohon, dingin ya kedinginan, panas ya kepanasan, hujan apalagi kehujanan. Jadi buat yang belum tahu nih ya gue kasih tahu. Jadi makhluk halus itu, jin itu bisa kehujanan. Karena apa? Karena air hujan itu langsung dari langit, ya maksudnya dari awan ya posisikan di atas. Jadi siapapun tidak ada yang bisa nggak luput dari hujan, termasuk makhluk halus. Jadi posisinya tuh dia lagi madep ke tembok, nggak ngelihat ke gue ya, nggak ngelihat ke kamera, dia nggak tahu kalau gue foto. Dia lagi madep ke situ, dia pakai baju putih, terus apa namanya, badannya juga kurus, itu dia kehujanan dan kelihatan sedang menggigil. Dia kedinginannya, kayaknya sih dia lagi nyari tempat buat berteduh. Cuman yang bikin gua heran, kenapa berteduhnya di bawah pohon gitu kan, padahal kalau dia maju sedikit ini kan ketutupan sama beton yang di atas ya, tapi dia lebih milih di bawah. Mungkin karena ada cahaya lampu ya, karena kan buat dia gelap ya, maksudnya dia itu kan keluarnya malam, jarang nemu matahari atau lampu-lampu. Jadi kayaknya ya, ini kayaknya sih dia lagi duduk di situ, entah dari mana, perjalanan dari mana, dia kehujanan, dia berhenti di situ pas di bawah lampu, mungkin hangat kali buat dia gitu. Jadi yang gue lihat itu yang pertama tadi ya, yang pertama yang gue lihat itu ada eh, sosok seperti itu ya, gurunya Sun Gokong ya, gue nggak tahu disebutnya apa itu, cuman yang terlihat seperti itu sama, dia terlihat seperti sedang mencari jalan. Kemudian yang kedua itu dia ada sosok wanita berbaju putih lagi nunduk madep ke tembok, posisinya dia kedinginan ya. Jadi mungkin tadi ya, jadi siapapun makhluk halus, jin, setan itu semua bisa kedinginan dan bisa kehujanan ya, karena dia tidak ada tempat ya, karena dia tidak dikasih tempat sama Allah eh, buat berlindung di mana. Jadi ya udah akhirnya gitu, jadi melayap kemana aja. Makanya kenapa rumah yang udah lama kosong itu bisa jadi berhantu, atau rumah yang terbengkalai itu bisa jadi berhantu, karena begitu, karena tidak ditempati manusia, tidak ada kehidupan manusia, tidak ada hawa hangat manusia, masuklah jin dan setan dan segala macam, mereka yang nempatin. Makanya rumah yang tidak lama ditempati itu biasanya menjadi sarang hantu ya, sarang jin atau sarang setan. Nah itu seperti itu. Dan yang kalian harus tahu juga di sini, jin itu, jin entah setan entah apapun itulah, makhluk halus itu, kalau kalau misalnya gue melihat langsung begini, itu biasanya dalam hitungan detik dia kadang bisa berubah. Contoh misalnya, mereka kan sifatnya bisa berubah-ubah ya. Jadi mereka tuh bisa berubah-ubah menyerupai siapapun ya, kecuali nabi dan lainnya itu mereka tidak bisa. Misalnya gini, misalnya gue lihat pertama seperti nenek-nenek nih, contoh nenek-nenek. Tapi berapa detik kemudian tuh bisa berubah. Kadang terlihat berubah, bisa berubah tiba-tiba menjadi sosok yang berbulu, tinggi besar, ada taringnya, matanya merah, terus kukunya panjang-panjang, nah gitu. Jadi kadang juga misalnya yang gue lihat nih, yang gue lihat pertama dia sosoknya seperti anak kecil misalnya, tapi lama kelamaan kok berubah nih, dia lama-lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, walaupun bentuknya misalnya tetap nggak pakai celana misalnya, terus cuma pakai kolor aja, nggak pakai baju, tapi yang awalnya terlihat kecil tapi lama-lama dia bisa membesar ya, karena sifat mereka itu kan, sifatnya jin dan setan dan lain-lain itu kan berbohong ya, suka membohongi. Jadi kadang awas nih buat yang orang-orang ini, gue kadang kalau apa yang lo lihat itu jangan langsung lo sebut. Karena apa? Karena biasanya ketika kita melihat itu, oh ini ada tuyul nih, tunggu dulu berapa detik dia tetap menjadi tuyul gitu. Karena bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 hitung detik itu langsung berubah, langsung menyerupai wujud aslinya gitu. Karena kan jin dan makhluk halus, setan dan sebagainya itu mereka punya wujud asli ya. Dan mereka biasanya kalau menampakkan ke kita itu biasanya pakai samaran. Contoh kayak kuntilanak nih, kayak kuntilanak. Kenapa semua kuntilanak rata, bajunya putih? Nggak ada yang hitam, nggak ada yang biru, nggak ada yang warna-warni, merah kuning hijau misalnya, atau misalnya warna apa namanya, warna merah atasnya setengahnya kainnya warna hitam, nggak ada gitu kan. Rata-rata putih, karena rata-rata itu hanya wujud di sepersekian detik. Jadi itu wujud mereka di sepersekian detik seperti kuntilanak. Makanya rata-rata bajunya sama, warna putih, rambutnya panjang gitu kan.
ada yang mukanya ratal atau apa, rata-rata mereka seperti itu. Tapi kalau gue pribadi biasanya gue tungguin dulu nih, gue lihat dulu dia ngebentuk seperti itu dia berapa lama gitu. Kalau misalnya gue nggak pernah langsung, misalnya gue ngeliat tuh ada kuntilanak tuh, langsung gue bilang tuh ada kuntilanak, enggak. Kalau gue ditunggu dulu nih, gue lihat dulu nih dia berapa detik nih buat berubah wujud sebagai wujud aslinya gitu, karena rata-rata wujud aslinya itu lebih menyeramkan ya. Jadi kayak misalnya lo ngeliat kuntilanak, lo ngeliat pocong atau ngeliat apa, itu bukan wujud aslinya men. Jadi biasanya mereka apa, kamuflase lah ya, bahasanya kamuflase. Kalau mereka wujud aslinya rata-rata biasanya itu berbulu, biasanya yang udah pasti ya matanya merah, terus biasanya pasti ada taringnya, dan biasanya kuku mereka panjang. Makanya kita kenapa kuku disuruh potong waktu zaman sekolah ya, karena bener kalau kuku kita, gue baru tahu jawabannya setelah besar ya, oh ternyata kalau kuku kita panjang tuh kuku kita kayak setan. Betul, karena memang setan kukunya panjang-panjang, nggak ada yang dipotong manicure pedicure tuh nggak ada. Jadi semua setan yang panjang. Kenapa kita rambut harus dicukur supaya rapih gitu kan? Karena memang bangsa-bangsa makhluk halus itu begajulan gitu, mereka nggak rapi. Oh kenapa kita harus mandi supaya wangi? Karena mereka itu, kalau misalnya orang yang bisa melihat, bisa merasakan, itu bau ya. Jadi baunya itu seperti bau-bau apa ya, ya pokoknya bau lah gitu. Nah terus kenapa misalnya kita kalau mandi harus sikat gigi itu kan, ternyata jawabannya itu, oh ternyata kalau kita nggak sikat gigi, kalau kita nggak bersih giginya, oh itu sama seperti makhluk halus, karena mereka taringnya panjang-panjang. Rata-rata tuh bentuk aslinya itu mereka panjang dan matanya pasti merah gitu. Nah jadi begitu. Nah setelah gua selesai ngelihat dari foto dari HP gue pinjem lah HP kameramen nih, karena kan kita masih pakai HP ya. Jadi gue pinjem lah dari HP kameramen yang foto. Coba gue lihat dari versi lu. Nah, akhirnya gue ngeliat dari versi dia, ternyata dari kameramen gue juga kebetulan dapet. Nih ya, sosoknya yang pertama, yang ini nih, yang gue lingkarin yang di atas jendela. Itu dia bentuknya, emang badannya nggak kelihatan ya, dia sosoknya pakai peci, pakai kacamata, tapi hanya wajahnya aja ya. Jadi dia nggak kelihatan, jadi dari sini ke sini nggak kelihatan, dia cuma segini doang kelihatan. Jadi dia pakai peci, pakai kacamata, sosoknya seperti kurang lebih seperti apa namanya, orang-orang zaman dulu tuh, petinggi zaman dulu. Kan pernah lihat mungkin ya lu kalau di film-film pakai pakaian apa, pakai peci terus kacamata, itu kurang lebih seperti itu nih yang di atas jendela ya. Udah ini jelas ya, mungkin kalau orang yang bisa melihat mungkin dia bakal bisa melihat juga, karena ini jelas banget. Dan yang paling gue nggak sempet kepikiran kalau ternyata dari kamera HP kameramen gue ternyata bisa nangkep rajanya di situ ya. Nah ini ternyata di situ ada rajanya ya, dan posisinya dia selalu mengawasi. Nah ini yang gue lingkarin juga. Ini jelas banget ya bro, kalau lihat tuh ada matanya, itu ada hidungnya, tuh lihat, cuman dia pipinya kayak kasar-kasar gitu. Nah ini lebih mendekati seperti nenek lampir ya, seperti muka-muka nenek lampir. Nah itu posisinya jelas dia lagi mantau ke arah underpassnya nih kayaknya, kalau feeling gua. Nah ini rajanya nih di sini nih. Nah ini yang nguasain daerah sini kayaknya ini deh, karena dia posisinya besar banget loh. Nah ini dia posisinya besar sekali, paling besar di antara yang lain. Ya kelihatan jelas mukanya aja gede banget ya. Nah ini ya ini jelas ini yang paling besar rajanya di situ, dan yang paling ditakutin. Jadi dia tuh dia jin, tapi jin lain juga takut sama dia nih. Nah ini berarti rajanya ya. Nah dia rajanya. Karena kelihatan paling besar, terus matanya juga kelihatan nyorot ke underpass. Jadi ke setiap orang underpass yang lewat tuh matanya dia fokus ke sana terus ya. Jadi dia ini kelihatan jelas banget rajanya di antara yang lain. Kayaknya mungkin dari segi entah mungkin dari segi usia dia juga paling tua, dan mungkin dari segi sosok juga mungkin dia paling besar di antara yang lain. Jadi akhirnya mungkin dia paling ditakutin di situ ya. Jadi buat kalian semua itu sedikit penjelasan gua tentang. Jadi siapapun kalian, dimanapun kalian berada, mau itu di underpass, mau dimanapun itu, tempat yang kalian kira rame,
itu bisa jadi tempat itu angker, seperti yang udah gua datengin di underpass kali ini. Yang gua kira itu underpass rame, bahkan penelusuran pertama tuh nggak kelihatan apa-apa, ternyata wow, ternyata banyak penunggunya ya, dan bermacam-macam, dan bentuknya lain-lain ya. Jadi mungkin segitu aja buat video yang bisa gue buat di konten kali ini. Jangan lupa di subscribe ya videonya, karena subscribe itu gratis. Lu neken subscribe itu gratis. Jangan lupa di like videonya sebanyak-banyaknya. Lu share se-Indonesia Raya, atau lu punya rekanan di luar negeri, wah lu share pokoknya dimanapun itu berada. Jangan lupa di komen videonya kalian punya tempat yang menurut kalian tempat itu rame, tapi sebenarnya kalau malam itu serem di mana. Coba lu komen di bawah ini, lu kasih tahu gua. Nanti kalau misalnya gua ada waktu dan bisa kejangkau sama gua bersama tim, nanti gua bakal ke sana. Mungkin itu aja, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.